Dan waktu ditengok muka Tante Obre itu pucat kali, Wak. Tante Vio yang nengok kawannya kayak gitu, tahu aku diganggu kan. Tapi nggak langsung bilang nih. Yang ada Tante Vio bilang, Wak, kita check out lebih awal aja hari ini yuk. Kita check out lebih awal ya. Aku sama Mas Rio udah nggak tahan di sini, Mbak. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Sekarang aku akan menceritakan kisah horor Wawa di saat Wawa ini sama ibunya sedang menginap di sebuah villa di Bali. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, Wak, jadi cerita yang akan aku sampaikan malam ini adalah sebuah cerita dari Wawa aku yang namanya Anin. Halo Anin. Nah, jadi Wak, kejadian yang diceritakan Anin ini terjadi di akhir tahun 2017 di Bali. Dan pas kejadian usia Anin ini baru menginjak 13 tahun. Nah, sebenarnya Wak, Anin ini memang bisa melihat dan berkomunikasi dengan mereka-mereka yang tidak bisa kita lihat itu. Tapi baru bisa mulai berkomunikasinya di pertengahan tahun 2018 kemarin. Jadi sebelum-sebelumnya Anin ini cuma bisa nengok aja. Sampai kadang Anin ini nggak bisa ngebedain mana yang manusia, mana yang bukan gitu loh, Wak. Nah, kejadian yang mau diceritakan Anin ini dimulai waktu Anin sama mamanya memutuskan untuk pergi liburan ke Bali dan Lombok. By the way, ayahnya Anin sudah meninggal, Wak, makanya mereka berliburan berdua aja. Nah, waktu itu Anin sama mamanya ini ke Lombok dulu, baru akhirnya pergi ke Bali. Nah, setibanya mereka di Bali, Wak, mereka ini memutuskan untuk menginap di salah satu resort di daerah Nusa Dua. Dan resort ini adalah salah satu resort yang elit atau premium gitulah. Anin sama mamanya memutuskan untuk menginap di situ karena lagi ada diskon besar-besaran, Wak. Dari harga 6 juta per malam jadi cuma 1 juta aja. Siapa yang gak tergiur sama diskon kayak gitu? Dan tipe villa yang mereka booking waktu itu adalah villa dengan 1 kamar tidur dan ada private pool. Nah, saat sudah sampai di kota Bali, mereka pun langsung dijemput driver dari pihak resort dan langsung menujulah langsung ke resort. Selama di perjalanan, Wak, Anin sama mamanya lumayan kaget karena ternyata jalan menuju resortnya itu agak masuk-masuk ke hutan gitu. Tapi waktu itu mereka nggak ada pikiran negatif sama sekali karena kan mereka ingat resortnya tuh memang bagus sekali kan dan nggak seram sama sekali kalau ditengok dari website. Tapi Wak, pikiran negatifnya Anin ini mulai muncul ketika mereka akhirnya sampai di pintu masuk resortnya. Jadi di pintu masuk itu ada kayak kayu yang gede kali dan di dua sisinya tuh ada kayak patung khas Bali gitu loh. Dan patungnya pun besar kali kata Anin. Tingginya sendiri tuh sekitar kayak seukuran truk yang kecil, Wak. Dan untuk masuk ke resortnya mereka ini harus kayak ngelewatin security check gitu. Dan ternyata durasi pengecekan di sana pun lumayan lama nih, Wak. Jadi Anin tuh kayak agak sempat bosan dikit. Nah, waktu itu Anin duduklah di sisi kiri dan dia ngeliatin patung yang besar kali itu ada di sisi kanan. Nah, pas Anin lagi lihat patung di sisi kanan itu, tiba-tiba mata patung kanan tuh ngelirik ke Anin. Jadi kayak tiba-tiba langsung ngeliatin si Anin gitu loh, Wak. Nah, Anin yang kaget pun langsung buang muka lah kan, buang muka ke kiri. Pas dia buang muka ke kiri kan otomatis dia nengok ke patung kiri. Dan pas itu juga ternyata Anin lagi dipelototin juga sama patung sebelah kiri itu, Wak. Mata patung tuh merah kali kata si Anin. Di saat itu Anin pengen teriak kan, ya kaget lah nengok kayak gitu. Dia pengen ngomong nih sama mamanya. Tapi mamanya Anin ini orangnya pun penakut juga, Wak. Di pikiran Anin, ah udahlah nggak usah aku bilang dibanding aku ngerusak momen liburan kami ya kan. Jadi akhirnya dipendam aja tuh sama si Anin. Nah, singkat cerita pengecekan di security itu pun selesai, Wak. Mau bilang membawa mereka ini pun langsung parkir. Jadi memang kayak nggak diturunin di lobi mereka ini, Wak. Langsung ke parkiran. Ya, nah dari parkiran menuju ke lobi mereka tuh harus berjalan sekitar 5 menitan gitulah. Dan perjalanan menuju lobi itu mereka harus melewati hutan bambu kuning. Nah, pas lagi jalan ini Anin sempat lihat ada perempuan lagi duduk dekat bambu-bambu kuning itu. Rambut perempuan tuh panjang kali, Wak. Saking panjangnya rambutnya nih sampai kayak nyangkut-nyangkut di atas pohon. Dan perempuan itu lagi duduk sambil nunduk. Anin pun langsung lah cepat-cepat mengalihkan pandangannya lagi kan. Nah, pas lagi ngalihin pandangannya ini, Mama Anin bilang, Nin, kok hawa tempatnya ini serem ya, Nak? Kayak nggak ada penghuninya sama sekali di tempat ini. Anin jawab, memang lagi sepi aja kali, Ma. Anin ini kayak nggak mau bikin mamanya takut gitu loh, Wak. Walaupun sebenarnya Anin ini juga udah lihat setan juga gitu tadi kan. Nah, singkat cerita lagi, Wak, setelah jalan lah itu sekitar 5 menit, akhirnya mereka pun sampailah di lobi. Nah, waktu itu mereka pun langsung lah disapa sama resepsionis. Selamat datang, Ibu. Atas nama siapa? Oh, saya atas nama Vio Jelita, kata mamanya Anin. Oh, baik Bu, kami cek sebentar ya. Tak. Oh, untuk tipe kamarnya kamar 1 bedroom private pool ya, Bu ya? Iya, Mbak, benar. Oke, sebentar Bu, kami cek lagi. Tak. Nggak lama setelah ngecek, tiba-tiba resepsionisnya ngomong, Ibu, maaf, untuk tipe kamar ini udah habis, Bu. Hah? Abis gimana nih? Kaget lah si Anin sama mamanya kan? Ini kami ditipu apa gimana? Nggak jadi dapat diskon itu. Nah, terus resepsionisnya ngomong lagi, iya Bu, sudah habis, mohon maaf. Sepertinya ada kesalahan nih Bu di sistem di saat Ibu melakukan booking. Tapi tenang aja Bu, karena ini kesalahan dari pihak kami, maka pesanan kamar Ibu akan kami upgrade ya Bu ya. Hah? Di-upgrade kok bisa Mas? Ini serius nggak? Ada tambahan bayaran nggak? Kata mamanya si Anin. Nggak ada tambahan apa-apa kok Bu, kami upgrade gratis.
Kebetulan satu-satunya kamar yang lagi kosong saat ini adalah kamar tipe Royal Private, Bu. Ini juga kosong karena tadi malam dibatalkan oleh salah satu tamu kami. Dan sebagai permohonan maaf kami, Ibu kami pindahkan ke Royal Private ini, Bu ya. Dan kebetulan harga per malamnya berkisar 26 juta, Bu. Aku ya dengar harga merinding. Lebih merinding dengar harga harga villa per malam ini dibanding hantunya. Aku rasa 26 juta. Anin sama mamanya juga dengar shock juga lah, Wak. 26 juta. Kami nggak bayar apa-apa nih. Enggak, Bu, gratis. Nginap di villa 26 juta gratis. Hah, jelas lah waktu itu Anin sama mamanya yang nggak ada mikir aneh-aneh. Memang lagi beruntung aja, lagi ketiban rezeki. Mereka kan angkat lepas lagi. Dan mendengar jawaban itu, mamanya Anin pun nanya lagi, kamarnya gede nggak, Mas? Kalau gede saya nggak mau, cuman berdua aja soalnya kami. Oh enggak kok, Bu, standar aja ukurannya, kata Mas itu. Oh ya udah kalau begitu nggak apa-apa, kami terima, katanya kan. Dah lah tuh, singkat cerita, akhirnya Anin sama mamanya pun di-upgrade lah ini menginap tipe kamar Royal Private. Tapi waktu itu mereka memang nggak bisa langsung masuk, Wah, karena kamarnya ini kayak masih mau dibersihkan dulu lah gitu. Dan Anin sama mamanya pun memutuskan untuk pergi makan nih terlebih dahulu. Dan sama sekali nggak ada mikir yang aneh-aneh, Wah, dengan tempat yang akan mereka inapi nih, Dah setelah makan mereka pun balik lagi lah ke resort nih sekitar jam 3 sore. Dan waktu itu mereka pun sudah boleh masuk ke dalam villa. Nah, villa yang akan mereka tempati ini, Wak, tempatnya berada agak rada di belakang gitu loh. Jadi agak terpencil dari pusat villa. Bukan pusat villa, apa namanya, resepsionis. Nah, pas lagi jalan menuju ke villanya, staf yang mengantar Anin sama mamanya sempat ngasih tahu bahwa Ibu, kamar Royal Private ini hanya ada 2, Bu. Tapi yang satu lagi itu lagi direnovasi. Jadi memang yang satu lagi belum siap dihuni. Makanya tadi Ibu disuruh menunggu sebentar karena akan dibersihkan dulu yang pertama. Dan letak villa royal yang lagi direnovasi itu, Wak, letaknya bersebelahan sama villa mamanya Anin. Dan lah tuh nggak lama berjalan, akhirnya mereka sampailah di depan villa royal tuh, Dan ternyata villanya gede kali, Wak, besar kali, ada gapura dan ada pula 2 patung di pintu gerbang villanya. Nah, pas udah mau masuk ini, kejadian aneh pun terjadi lagi. Jadi pas stafnya mau ngantar mereka mau buka pintu villa, tiba-tiba koper Tante Vio, mamanya si Anin ini pecah, jebol gitu loh, Wak. Anin sama mamanya terkejut lah, kok bisa pecah? Tapi raut wajah si staf tadi yang ngantar itu biasa aja, nggak ada kaget-kagetnya, tidak. Anin yang ada bingung karena menurut dia koper mamanya tuh lumayan bermerek, Wak, lumayan yang kuat gitu loh. Jadi lumayan terbanting gitu lah harusnya. Dan waktu itu Tante Vio juga sempat bilang kebanting pas di pesawat kali ya, Dek. Tapi menurut Anin secara logika, Mama, kalau mau jebol ya pas di bandara tuh lah pasti dikebanting-banting, ditaruh di troli, bukan di sini. Nah, di situ Anin tuh udah mikir, wah ini kayaknya ada tabrakan energi di sini nih. Tapi lagi-lagi Anin nggak mau nih ngomong ke mamanya karena takut bikin mamanya malah mikir yang aneh-aneh ya kan. Dan pemikiran Anin tentang tabrakan energi ini pun tiba-tiba hilang, Wak, di saat staf resort betul-betul membuka pintu villanya. Kata Anin, Wak, pas dibuka pintu villanya tuh, villa itu nggak ada standar-standarnya sama sekali. Yang ada gede kali katanya, bagus pula. Macam mana 26 juta nggak bagus, Anin? Kau pikir percaya pula aku sama resepsionis tuh? Standar, Bu, biasa aja nggak mungkin. Bagus sekali katanya. Di dalam villa tuh ada 2 kamar. Yang satu master bedroom, yang satu lagi barulah itu kamar biasa. Dan master bedroomnya tuh atap itu kayak tinggi gitu loh. Terus ada semacam gazebo di dalam kamarnya. Ada juga ruang ganti sendiri. Serta ada kamar mandi dengan konsep terbuka gitu loh. Jadi yang dindingnya dari bambu-bambu gitu, Wak. Dan di kamar mandi itu ada patung penari. Nah, terus nih, Wak, ya, jarak dari kasur ke TV itu ada sekitar 10 meter. Bayangkanlah kalian segede apa itu kamarnya. Kamarnya segede itu apalagi villanya, ya kan? Sementara memang kamar yang satu lagi ya biasa aja, nggak ada yang spesial, kata Anin. Nah, selain 2 kamar itu, Wak, di villanya itu juga ada dapur dengan konsep open kitchen. Terus ada meja makan, ada ruang tamu, ada area jacuzzi, ada taman, dan ada kolam renang. Nah, kolam renangnya ini, Wak, sebesar kolam renang di hotel pada umumnya, kata si Anin, yang bisa berenang buat rame-rame itu. Tapi bedanya ini kolam renang ini hanya khusus untuk Anin dan mamanya aja, private. Malah menurut Anin, Wak, saking besarnya itu villa, mungkin bisa 80 orang masuk dalam villa tuh. Nah, bayangkan sama kalian segede apa? 2 kelas kalian masuk ke dalam villa tuh bisa. Waktu nengok itu Mama Anin pun ngomong sambil agak ngedumel dikit. Ini besar kali nih, Dek, dibohongin kita nih. Iya ya, mau besar kali ya, Ma. Ya udahlah ya, Dek, mau diapain lagi? Gak mungkin kita pergi dikasih fasilitas semewah ini kan, Dek. Sini aja lah kita ya. Iyalah, Ma, mau kemana lagi, udah sore. Dan Anin pun merasa rasa takut ini kalah, Wak, sama rasa kagum ketika melihat isi villa itu. Karena memang sebagus itu, kata Anin. Dah, singkat cerita, Anin sama mamanya pun beberes lah, Wak, kan. Dah beres. Setelah selesai beberes, Anin sama mamanya pun mau berenang. Nah, karena kebetulan si Tante Vio ini pakai hijab, Wak. Dan waktu itu Tante Vio udah beli kayak baju renang gitu. Pikirnya ya kapan lagi nih aku bisa berenang pakai baju renang ya kan. Mumpung aku dapat
private pool. Ya langsung digasnya lah itu, udah berenang lah mereka berdua. Sekitar jam 4 sore tuh mereka mulai berenang sambil foto-foto nih pakai tongsis di kolam. Dan setelah lumayan lama ibu dan anak ini bercanda-canda, Anin sama mamanya berdiamlah itu di dalam kolam kayak berendam gitu aja lah. Nah pas lagi berendam ini Wak, tiba-tiba dari villa sebelah ada suara orang main air. Villa sebelah yang dibilang lagi direnovasi itu terdengar ada suara cewek-cewek. Nah tebakan Anin tuh ada 4 cewek kayak di situ. Nah lagi teriak-teriak, bercanda-bercanda gitu kan. Nah Anin sama mamanya yang denger itu ya langsung lihat-lihatan lah. Nin, dengar gak? Dan teriakan itu teriakan bercanda Wak, tapi lama-lama teriakan itu kayak macam merintih gitu. Jadi semacam kayak gitulah. Aku lupa harusnya si Aspi ngasih ini ya, ngasih apa efek, nggak apa-apa lah. Udah lah tuh mama pun denger Wak. Anin sama mama pun mulai ngerasain nih kan, ini kenapa nih tadi ketawa habis itu merintih mereka. Tapi kan Dek, kata staff resort kan villa di sebelah ini lagi direnovasi kan. Jadi harusnya nggak ada orang lah Dek. Udah lama salah dengar mungkin entah dari kamar mana entah. Dan Anin sama mama pun gak terlalu mikirin tuh Wak. Mungkin juga memang lagi ada orang yang main ke sebelah itu aja. Mereka pun lanjutlah lagi berenang. Dan akhirnya hari pun sudah menunjukkan pukul 5:30 sore Wak. Mereka keluarlah dari kolam berenang kan dan langsung mandi. Nah setelah mandi Wak, hari sudah maghrib nih. Dan tiba-tiba hawa di sana berubah 180 derajat. Jadi dingin kali. Beda gitu loh dinginnya. Dan Tante Vio pun langsung lah ngajak Anin, Nin yuk sholat maghrib. Ayo mah dah lah tuh sholat. Nah sehabis sholat Wak, mulai ada suara tokek dari atas, dari atap. Dan FYI Wak, tokeknya ini bersuara dari jam 6 sore sampai jam 11 malam. Dan di saat inilah teror pun dimulai Wak. Nah sebelum aku ceritain apa yang terjadi, FYI lagi dikit Wak. Kata Anin, dinding di villa itu kan kaca semua tuh. Jadi kayak bisa ngelihat keluar. Dan kaca-kacanya itu cuman kayak ditutup horden 2 lapis gitu. Semua area tuh ditutup horden Wak. Tapi kecuali kaca di sebelah kanan di dalam master bedroom. Kamar tempat Anin sama Mama tidur. Itu ada tuh kaca yang gak di horden. Dan kaca yang tidak tertutup horden itu mengarah langsung ke ruang tamu dan juga gerbang. Ya. Nah pas Anin sama mamanya lagi tidur-tiduran di kamar master bedroom itu Wak, Anin nengoklah ke arah luar. Dan waktu itu Anin sempat mikir, kok lampu penerangan di sini nggak terlalu terang Ma ya. Jadi memang penerangan tuh cuma berasal dari lampu di dalam kolam renang aja Wak. Tapi waktu itu si Anin mikir lagi, oh mungkin ini memang kebijakan resortnya yang dibuat kayak gini. Jadi agak semi-semi remang-remang lah gitu. Nah pas lagi mikir ngawang-ngawang gitu, tiba-tiba dari pintu masuk, which is itu adalah gerbang di luar, Anin melihat ada sosok setinggi pohon sawo, badannya besar, berjalan nih dia masuk ke dalam taman villa kan. Tas. Anin jelas kaget lah nengok itu kan. Dan dia pun langsung ngomong sama mamanya, Mama, siapa yang mau masuk ke sini tuh Ma? Si Tante Vio yang dari tadi cuma main handphone dia bilang, udah kamu diam, nggak usah banyak ngomong, kata Mama kayak gitu. Dan waktu itu Anin melihat sosok itu sedang mondar-mandir nih di taman, macam lagi kebingungan. Dia mondar kayak gitu. Kebayang gak kalian? Tapi setinggi sawo. Mondar. Kayak kebingungan kata si Anin. Anin pun ngomong lagi kan, Mama itu kenapa dia mondar-mandir? Tante Vio pun sekali lagi bilang, udah kamu gak usah ngomong. Diam aja Nin, diam. Mama Anin kan tahu kalau anaknya IndiHome kan. Nah mendengar mama yang ngomong kayak gitu, Anin pun ya udahlah aku diam lah. Dan dia berusaha untuk tidak memperhatikan sosok hitam yang lagi mondar-mandir, kebingungan gua. Dan setelah hampir 2 jam kemudian, sekitar jam 8 malam, akhirnya sosok itu pun hilang nih. Dan Anin pun memberanikan diri untuk minta, Ma tolonglah bikinin pop mie Ma. Lapar Anin. Alah kau Nin. Udahlah besok pagi aja lah, Mama pun lapar tapi besok aja lah kita makan. Nah Mama Anin ini sebenarnya juga udah ketakutan Wak. Dan untuk bikin pop mie mereka tuh harus keluar kamar gitu loh. Ma tolonglah buat, karena Anin udah lapar kali, Ma nggak kuat, Anin udah bergetar badan Anin nih. Tolong Ma, cepat Ma. Ma tolong, lapar kali. Sama kayak aku pagi ini aku belum makan. Lapar Ma, tolonglah buatkan Ma. Udah akhirnya gara ngerengek terus. Udahlah Tante Vio pun mengiyakan permintaannya. Iyalah cepet lah, aku pun dadah aja. Nggak tega juga dia mungkin nengok anaknya kelaparan ya kan. Ayo kawan Mama juga lah di luar, anak aja aku di dalam. Yuk, udah pergilah mereka berdua keluar membuat pop mie. Udah langsung buru-buru masuk kamar lagi. Jadi makannya di kamar Wak. Selesai makan pop mie, Tante Vio main HP lagi. Beliau diam aja. Gitu. Adin nanya lama ngapa dari tadi megang handphone aja ngobrol ngapa? Shh, diam kau. Mama lagi cari kawan buat ngajak nginep sini ini. Dan FYI lagi Wak, Mama ini memang dulu menghabiskan masa kecilnya di Bali. Jadi mamanya ini masih ada lagi tuh beberapa kawannya yang memang masih tinggal di Bali kan. Dan gak lama setelah jawab itu, Tante Vio pun ngomong lagi, Nin, ntar lagi Tante Obre sama Om Rio mau nginap di sini.
Tapi datangnya jam 12 malam, nggak apa-apa lah, aku tunggu, tenang aja. Oke Obre, aku tunggu, katanya gitu kan. Lah kenapa mama ngajak teman mama? Besar kali tempat ini nak, kalau cuma kita berdua aja. Makanya mama ajak yang lain. Udah lama juga mama nggak ketemu Tante Obre sama Om Rio. Ya Tante Obre sama Om Rio ini kawannya siapa? Kawan Tante Vio, suami istri, Wak. Udah lah tuh, singkat cerita, waktu pun akhirnya sudah menunjukkan pukul 9.15 malam. Nah di saat Anin sudah mulai melupakan sosok yang dia lihat tadi, Wak, tiba-tiba sosok itu datang lagi. Tapi bedanya kali ini, sebelumnya kan dia mundar-mandir tuh di taman. Nah sekarang sosok itu berada tepat di depan pintu kamar master bedroom yang memang mengarah keluar. Jadi si sosok ini bukan di dalam villa, Wak, tapi dia masih di luar. Anin waktu itu cuma diam terpaku aja kan. Tiba-tiba sosok itu pun mulai berlari di depan pintu kayak lagi mondar-mandir lagi kayak lari gitu, Wak. Anin yang nengok tuh udah ketakutan setengah mati dan sosok itu pun terus berlari sekitar 5 menitan. Tapi mondar-mandir. Wah, gitu padahal segede sawo, pohon sawo, segede sawo masih segede pohon sawo. Nah, setelah sekitar 5 menit lama, Wak. Setelah sekitar 5 menit berlari-lari itu sosok itu pun tiba-tiba diam. Dan kalian tahu abis itu dia ngapain? Sosok itu pun tiba-tiba menabrakkan dirinya ke kaca, brang, kayak gitu loh. Semacam mau masuk ke dalam villa tapi nggak tahu kenapa nggak bisa masuk gitu, kata si Anin. Bro, dibanting apa dada. Bro, gitu. Anin yang nengok makin jelas kaget lah. Jelas makin kaget lah, Wak. Dan setelah nabrakin dirinya ke kaca, sosok itu pun mulai ngejedotin kepalanya ke kaca terus-terusan. Pang, karena memang dia tinggi badannya kan. Jadi itu agak sedikit bersimpuh gitu loh, Wak. Dang, nek bicaranya dia ngedobrak pintu itu. Kejadian itu memang cuma Anin aja yang lihat, Wak. Tapi kalian tahu Tante Vio, mamanya si Anin ini denger ada suara pang. Suara itu datang dari hantaman kepala sosok itulah. Allah, aku dengar istighfar kata mama. Tolong kami ya Allah, lindungi saya dan anak saya. Bang, masih juga ada, Wak, suara itu. Dan lama-lama suaranya makin kencang. Bang. Dar gitu mungkin ya. Ya Allah. Dan pas Anin lihat lagi ternyata betul, Wak, sosok itu sedang menaikkan kecepatan kepalanya untuk menjedotkan kepala ke kaca tuh. Anin langsung tutup muka pakai bantal kan, sambil sedikit menangis karena ketakutan, Wak. Anin aja yang biasanya nengok yang kayak gitu tuh. Pertama-tama biasa aja tapi nengok sosok itu dia ketakutan. Dan kalian tahu, Wak, keadaan si sosok ini ngejedotin kepalanya ke kaca itu terjadi non-stop sekitar 2 jam. Dari jam 21.15 tadi kan sampai ke jam 23.15. Itu nggak berhenti tuh ngejedotin kepalanya ke kaca, tidak. Puang, Allahu Akbar 2 jam. Dan selama itu juga Anin sama mamanya terus berdoa minta perlindungan Allah Subhanahu wa taala, Wak. Sampai akhirnya sekitar jam setengah 12 malam lah, Wak, sosok itu pun menghilang, capek dia mungkin. Dan tapi bukan hanya sosok itu aja yang menghilang, Wak. Suara si tokek pun hilang. Ingat kan kalian tadi aku bilang apa? Suara tokek itu dari jam 6 sampai sekitar jam 11-an kan. Nah, suara tokek itu hilang, Wak, ketika sosok itu hilang. Tapi waktu dia hilang tuh kayak ada yang ngegencet dia tuh loh. Jadi kayak kan harusnya tokek gitu kan, dia enggak hilang kayak ya. Nah, hilang gitu aja. Mama Anin pun terus-terusan tuh istighfar sambil nengok handphonenya. Astagfirullahaladzim, Obre, Rio mana kau? Astagfirullahaladzim. Anin juga berusaha menyibukkan dirinya supaya nggak mikirin sosok yang dia lihat itu tadi, Wak. Dan setengah jam kemudian sekitar jam 12 malam, untungnya datang betulan itu Tante Obre sama Om Rio. Datang lah kayak Vio, Anin apa kabar? Sambil bawa Burger King. Ini kawan sama anaknya udah pucat tuh. Datang kau akhirnya. Ini makan, aku bawa burger, ayo kita makan berempat. Dah lah tuh akhirnya berkumpul lah mereka di ruang tengah, Wak, sambil makan burger. Mereka sempat ngobrol santai sambil menghabiskan makanan dan setelahnya langsung masuk nih ke kamar. Anin sama mamanya tidur di master room, Tante Obre sama Om Rio pun tidur di kamar yang satunya lagi yang biasa aja tuh, Dah lah tuh tidurlah mereka. Nah keesokan paginya Tante Vio ini bangun sekitar jam 5 subuh gitu, Wak, dan langsung keluar kamar. Nah pas keluar kamar ternyata Tante Obre pun juga udah bangun. Dan waktu ditengok muka Tante Obre itu pucat kali, Wak. Tante Vio yang nengok kawannya kayak gitu, tahu aku diganggu kan. Tapi gak langsung bilang nih. Yang ada Tante Vio bilang, Wak, kita check out lebih awal aja hari ini yuk. Ayo Mbak, yuk. Kita check out lebih awal ya. Aku sama Mas Rio udah nggak tahan di sini, Mbak. I know. Oke, siap. Dan akhirnya Tante Vio pun langsung menelpon resepsionis untuk meminta breakfast lebih awal, Wak. Dan setengah jam kemudian sekitar jam 5.30 Anin sama Om Rio pun bangun nih. Mereka pun langsunglah sarapan di tepi kolam. Nah pas lagi sarapan ini, Wak, Mama Anin pun nyamperin mereka berdua. Rio, Anin, kita check out jam 6:30 ya. Mama mau jalan-jalan dulu soalnya. Nah mendengar Mama yang ngomong gitu, Anin yakin sebenarnya maksud mamanya pada saat itu bukan mau jalan-jalan. Ya tapi kan udah nggak nyaman aja ada di sana. Oh oke, Mah. Siap.
Dah singkat cerita, setelah selesai sarapan, Om Rio ini ngajakin Anin untuk melihat area jacuzzi, Wak. Karena Om Rio ini juga penasaran sama villa segede gambreng itu kan gimana nih isi-isinya. Jadi kayak villa tour lah. Nah sambil jalan ke area jacuzzi, Om Rio ini ngomong, gede juga ya Nin tempatnya ya Nin ya. Kamu kemarin sempat nyoba jacuzzinya nggak? Enggak Om, kemarin kan panas jadi aku nggak sempat nyoba. Nah pas Anin jawab ini, mereka udah sampai tuh di area jacuzzi. Mereka cek lah berdua ngedekati jacuzzi itu kan. Tapi Wak, waktu mereka ngecek jacuzzinya, Om Rio dan Anin melihat ada kayak bercak aneh gitu loh Wak di dasar jacuzzi. Nin, itu bercak apa tuh Nin? Kayak bekas darah ya Nin ya? Anda tuh Om, kotor aja tuhnya. Lupa mungkin dibersihin sama cleaning service saking besarnya kali villa nih Om. Kotor biasa itu, bukan darah. Kayak darah lah tapi Nin. Dan kalian tahu, gak lama setelah Anin menjawab seperti itu, dari sisi lain jacuzzi itu keluar cairan baru Wak. Cairan baru ini seperti apa? Macam darah segar tapi kental dan gelap gitu. Anin sama Om Rio nengok itu berdua Wak, macam keluar darah. Apa tuh? Sayang, Mama, ayo cepat keluar, kata mereka berdua. Mama Anin sama Tante Obre memang udah dasarnya tahu ada apa-apa di villa ini. Tanpa babi bu haheho langsung beresin koper sebentar Wak. Dan mereka pun semua langsung jalan ke lobi langsung hari itu. Tanpa ada yang mandi, tanpa ada yang sikat gigi, ganti baju ataupun itu. Tidak, itu yang mereka pakai, itu mereka langsung keluar. Pokoknya mereka langsung keluar aja gitu. Lego aku berteriak-teriak dari tadi. Tertidur. Oke lah. Memang paling pengertian nih kucing aku. Ya sorry. Capa Wawa dulu sebentar sebelum kita masuk lagi ke ceritanya. Wawa namanya Lego. Lego mukanya kayak Yeji. Oh lah sayang. Tidur lagi. Dah tuh kan. Dan waktu mereka cabut itu jam baru aja menunjukkan pukul 6.17, jam 7 aja belum lagi ya. Nah di saat mereka sudah ada di resepsionis, mereka kembalikan kunci kan. Dan resepsionis waktu itu nggak bilang apa-apa. Selain dia bilang, nggak betah ya Bu. Mendengar resepsionis ngomong gitu, orang berempat ini pun langsung merinding semua dan buru-buru pesan mobil Wak. Dan mereka pun langsung lah pergi dari resort mewah tuh Wak. Dan di dalam mobil mereka semua terdiam Wak. Mungkin masing-masing dari mereka ini lagi coba mencerna apa yang baru saja terjadi gitu kan. Dan setelah hampir 20 menit dalam perjalanan, akhirnya mamanya Anin pun buka suara Wak. Nggak lagi aku nginap di villa itu. Tante Obre pun nyaut, ya Allah Mbak, kok bisa sih kamu nemu tempat kayak gitu Mbak? Ya kalap diskon Obre macam mana? Kalau tahu horor kayak gitu nggak bakal juga aku mau. 26 juta semalam nggak mau mah, nggak mau aku. Dan setelah ngomong kayak gitu, Mama Anin ini pun memperlihatkan sebuah foto dari HP-nya ke Tante Obre. Nah aku tengok nih tengok Bre. Pasti tengok sama Tante Obre kan. Kata dia terkejut, Mbak astagfirullah. Kapan ini Mbak? Mbak itu apa? Itu kaki Mbak. Kata siapa? Tante Obre kan? Nah Anin yang bingung pun akhirnya langsung diperlihatkan tuh foto itu sama Tante Obre. Dan ternyata foto yang ditunjukkan adalah foto mamanya Anin, yang Anin fotoin pas mamanya berendam di kolam renang. Tapi yang anehnya Wak, di samping mamanya Anin ada kaki hitam sebesar ban mobil katanya. Kakinya berbulu, bulunya macam bulu ijuk, sapu ijuk. Dan jari-jari di kaki itu macam udah terpotong-potong Wak. Nah pas Anin lihat foto itu, dia pun langsung ingatin dengan sosok yang ngejedotin kepala ke kaca itu. Anin sama yang lain cuma bisa diam Wak setelah diperlihatkan foto tuh. Dan di tengah kebingungan tiba-tiba Om Rio buka suara. Weh guys, kalian tahu tadi malam sekitar jam 1 malam saya dengar ada suara ketawa perempuan. Rame kali, sekitar ada 4 orang. Nah Anin sama Mama langsung lihat-lihatan lah kan. Karena apa? Mengingat kejadian tetangga sebelah yang berisik di sore hari itu saya nggak bisa tidur Mbak, kata Om Rio nih, saya nggak bisa tidur, diganggu terus, kaca saya dipukul-pukul lah, kaca dilemparin batu kecil juga. Sama yang paling serem itu apa Mbak? Saya lihat ada yang ngintip dari sudut kaca dengan wajah yang hancur, bola matanya hitam. Imas gak emas aja. Tante Obre pun nambahkan kan, aku kan bangun lebih dulu Mbak, sekitar jam 4.45 tuh aku udah bangun, sempat keluar juga dari villa. Nah pas berdiri depan gerbang pintu villa itu Pak, terbalik-balik, pas berdiri depan pintu gerbang villa itu, aku lihatlah ke arah ujung kiri. Dan waktu itu aku lihat ada staff lagi jalan Mbak, staff resort saya pikir. Tapi setelah diperhatikan baik-baik, staff tuh jalannya nggak napak Mbak, nggak napak, melayang. Itu loh kalau soal masuk Mbak. Ya Allah kaget gue. Astagfirullah, berbulu macam hijau, keluar dia dari sini tadi. Dan setelah perbincangan pengalaman horor mereka di villa itu, lagi-lagi mereka semua cuma bisa terdiam aja Wak. Dan tanpa pikir panjang, waktu itu pun Mama Anin langsunglah memesan hotel baru di daerah Seminyak. Dan setelah hari itu mereka sama sekali tidak lagi mengalami kejadian-kejadian aneh.
Mereka liburan lah itu seperti biasa kan. Sampai akhirnya waktu liburan mereka pun udah mau selesai nih. Setelah 5 hari gitu lah liburan di Bali. Kenapa nih kok kayak gatel? Anin sama mamanya pun baliklah ke Jakarta. Nah sesampainya di rumah ternyata salah satu kenalannya Tante Vio yang ternyata juga bisa dibilang orang yang paham gitu lah sama dunia tak kasat mata nih lagi main lah ke rumah. Anin sama mamanya langsung bercerita lah tentang kejadian di Bali itu kan. Dan kalian mau tahu si tamu ini bilang apa? Tamu ini bilang villa yang kalian tempati adalah tempat jin buang anak. Penguasanya yaitu yang sosok hitam tinggi besar tuh. Dan di foto mamanya Anin yang ada kakinya itu ternyata aslinya mamanya si Anin ini lagi dipeluk dari belakang sama sosok tuh. Dan kata tamu itu si sosok ini jatuh cinta sama mamanya Anin. Tempat si sosok ini bersemayam ada di gazebo yang ada di dalam master bedroom. Kamar tempat Anin sama mamanya tidur tuh. Tapi mungkin karena waktu itu Anin sama mamanya sholat di kamar itu ya jadi dia nggak bisa masuk. Jadi seperti semacam otomatis terpagar gitu lah. Wah, makanya dia kesal sampai ngejedot-jedotin kepala gitu. Ya Allah ya Rabbi, aku masih ngebayangin sih. Tapi memang betul kan perlindungan Allah tuh sholat langsung dipagarin, nggak bisa masuk kau kesel kau kan 2 jam kau tuan-tuan kepala aku tuh. Kalau udah orang udah benjol banyak itu. Oke Wak, jadi itu tadi kisah dari Anin. Gimana menurut kalian? Seram sih cerita Anin ini dan juga cerita Anin ini mengingatkan kita semua untuk jangan tinggal sholat Wak ya. Minta perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang masih kebayang-bayang sebenarnya sama aku tuh posisi si sosok ini kan tinggi, kan pintunya di bawah dia. Daya dia jongkok kayak ngerunduk gitu. Dang. Kebayang nggak sama kalian? Masya Allah. Tapi yang jelas makasih banyak ya Anin, sehat-sehat terus juga Tante Vio. Salam buat Tante Obre sama Om Rio juga. Terima kasih banyak sudah menambahkan koleksi cerita horor kami Wak. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran.